Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan project UI dan UX yang akan dibacakan oleh teman-teman semua. Baik, yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Dari pembuatan aplikasi ini didasarkan pada berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan ruangan di lingkungan kampus, khususnya di gedung N FKIP Unila. Saat ini, proses pencarian ruangan dan pengecekan jadwal masih dilakukan secara manual, baik melalui papan informasi maupun komunikasi langsung antar pihak terkait. Kondisi ini sering menimbulkan berbagai kendala, seperti terjadinya bentrok jadwal penggunaan ruang, kesulitan dalam menemukan ruangan yang sedang kosong, serta keterbatasan dalam memperoleh informasi yang akurat dan belum bersifat real-time. Selain itu, mahasiswa maupun dosen seringkali menghabiskan waktu lebih lama hanya untuk memastikan ketersediaan ruangan, terutama saat ada jadwal mendadak. Hal ini tentu kurang efisien dan dapat mengganggu kelancaran kegiatan perkuliahan maupun akademik lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan aplikasi sistem informasi gedung N FKIP Unila dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswa maupun dosen dalam mengakses informasi ruangan secara cepat dan praktis. Aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat melihat jadwal penggunaan ruangan, mengetahui status ruangan tersedia atau tidak, serta melakukan pencarian ruangan berdasarkan kebutuhan tertentu. Dengan aplikasi ini diharapkan proses pengelolaan dan penggunaan ruangan itu menjadi lebih efektif, lebih terorganisir, dan lebih minim kesalahan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Iswa. Baik, selanjutnya adalah analisis kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, kami sudah melakukan analisis kebutuhan pengguna untuk memahami siapa saja yang akan menggunakan aplikasi serta fitur apa saja yang akan mereka butuhkan. Target pengguna dari aplikasi ini terdiri dari dua kelompok utama, yaitu mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan dosen sebagai pengguna utama membutuhkan akses informasi yang cepat dan mudah terkait jadwal ruangan. Mereka perlu mengetahui ruangan mana yang sedang digunakan dan ruangan mana yang kosong, serta detail jadwal perkuliahan atau kegiatan lainnya. Selain itu, mahasiswa dan dosen juga membutuhkan fitur pencarian yang fleksibel agar dapat menemukan ruangan berdasarkan waktu, mata kuliah, atau program studi lainnya. Berdasarkan analisis tersebut, kami telah menyimpulkan beberapa kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh aplikasi ini, yaitu tersedianya informasi jadwal ruangan yang jelas dan terstruktur, dan juga adanya status ruangan secara real time, apakah ruangannya sedang kosong ataupun sedang digunakan. Dan juga fitur pencarian ruangan yang mudah digunakan serta notifikasi untuk memberikan informasi apabila terjadi perubahan jadwal. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, aplikasi ini dapat diharapkan mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. C. Wireframe atau mockup antarmuka. Selanjutnya kami merancang wireframe atau mockup
mockup antarmuka sebagai gambaran awal dari tampilan aplikasi. Desain ini dibuat dengan mempertimbangkan kemudahan pengguna serta kejelasan informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Pada halaman utama atau beranda, pengguna dapat langsung melihat ringkasan informasi penting, seperti jumlah ruangan yang tersedia, jumlah ruangan yang sedang digunakan, serta jadwal kegiatan pada hari tersebut. Halaman ini dirancang agar pengguna dapat memperoleh informasi secara cepat tanpa perlu membuka banyak menu. Kemudian terdapat halaman jadwal. Penggunaan yang menampilkan detail penggunaan ruangan berdasarkan tanggal dan waktu tertentu. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat jadwal secara lebih rinci sehingga memudahkan dalam perencanaan kegiatan. Pada halaman informasi ruangan, pengguna dapat melihat detail dari setiap ruangan, seperti kapasitas ruangan, program studi yang menggunakan, serta status ketersediaannya. Informasi ini membantu pengguna dalam menentukan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, terdapat fitur pencarian ruangan yang memungkinkan pengguna untuk mencari ruangan berdasarkan berbagai kriteria seperti mata kuliah, waktu, maupun program studi. Fitur ini menjadi salah satu fitur utama karena memberikan kemudahan dan menemukan ruangan secara cepat. Kemudian yang terakhir, terdapat halaman notifikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna terkait perubahan jadwal, penggunaan ruangan, maupun pengingat kegiatan. Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak akan ketinggalan informasi penting. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada demonstrasi navigasi aplikasi. Di sini kami akan menjelaskan alur penggunaan aplikasi ini dari sisi pengguna. Yang pertama itu pengguna membuka aplikasi dan masuk ke halaman beranda. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat ringkasan informasi terkait kondisi ruangan hari tersebut. Kemudian, jika pengguna ingin mencari ruangan, pengguna dapat masuk ke menu pencarian. Di dalam menu ini, pengguna dapat memasukkan kriteria seperti hari, jam, atau mata kuliah yang diinginkan. Setelah itu, sistem pun akan merespon input tersebut dan menampilkan daftar ruangan yang sesuai beserta statusnya, apakah sedang digunakan atau dalam kondisi kosong. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses halaman jadwal untuk melihat detail penggunaan ruangan secara lebih lengkap berdasarkan waktu tertentu. Hal ini juga memudahkan pengguna dalam merencanakan penggunaan ruangan untuk kedepannya. Pengguna juga dapat melihat halaman notifikasi untuk mengetahui jika terdapat perubahan jadwal atau informasi penting lainnya. Dengan adanya notif ini, pengguna juga dapat selalu mendapatkan update terbaru tanpa harus mengecek secara manual atau datang langsung ke lokasi. Secara keseluruhan, alur navigasi ini dirancang sederhana dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan. Selanjutnya ada rencana evaluasi usability. Untuk memastikan bahwa aplikasi ini benar-benar mudah digunakan, kami pun merencanakan evaluasi usability menggunakan metode usability testing. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran atau visual langsung mengenai pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi ini. Pengujian pun dilakukan kepada beberapa responden, sekitar 3-5 orang, yang mewakili pengguna utama, yaitu mahasiswa dan dosen. Dalam proses pengujian, responden akan diminta untuk melakukan beberapa tugas-tugas tertentu, seperti mencari ruangan kosong, melihat jadwal penggunaan ruangan, ataupun menemukan informasi detail dari suatu ruangan. Selama pengujian berlangsung, kami akan mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi, serta mencatat kesulitan yang mereka alami. Selain itu, kami juga akan mengukur beberapa aspek penting, seperti tingkat kemudahan penggunaan, kecepatan dalam menemukan informasi, serta tingkat keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Lalu, hasil dari evaluasi ini nantinya akan digunakan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas aplikasi ini.
baik dari segi tampilan maupun fungsi. Dengan demikian, aplikasi ini dapat menjadi lebih user-friendly dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rival. Oke, yang terakhir ada penutup dan refleksi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Gedung NFKIP Unila ini dirancang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan dan pencarian informasi ruangan di lingkungan kampus. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengakses informasi secara lebih cepat, mengurangi potensi bentrok jadwal, serta meningkatkan efisien dalam penggunaan ruangan. Kelebihan dari aplikasi ini terletak pada tampilan yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Selain itu, fitur-fitur yang disediakan juga disesuaikan dengan kebutuhan utama pengguna. Namun, aplikasi ini masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti belum adanya fitur pemesanan ruangan secara langsung, serta belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem akademik yang ada ke depannya. Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur bookingan ruangan, integrasi dengan sistem akademik, serta pengembangan notifikasi secara real time agar informasi yang diberikan menjadi lebih akurat dan update. Oke, presentasi hari ini cukup sampai saya tutup. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit dong, Dit?